Persekutuan adalah dasar daripada kehidupan orang percaya. Persekutuan adalah cara kita untuk saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain. Orang percaya dalam kehidupannya harus ada dalam sebuah kehidupan yang saling melengkapi, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain, terjadi dalam persekutuan. Masalahnya kemudian, semua hal yang tadi disebutkan bukanlah sesuatu yang otomatis. Terkadang tekanan-tekanan dalam keadaan hidup yang tidak mudah justru menjadi sebuah ujian bagi persekutuan yang dilakukan. Termasuk persekutuan orang percaya dari level yang paling kecil, misalnya keluarga, sampai dalam persekutuan orang percaya yang besar, jemaat misalnya. Nah, ketika persekutuan menghadapi tekanan-tekanan yang tidak mudah, kerjasama dibutuhkan antara satu dengan yang lain. Ada beberapa hal yang menyangkut kerjasama yang merupakan hal yang penting untuk dikembangkan ketika persekutuan ada dalam tekanan-tekanan atau keadaan yang tidak mudah. Simak Peniel Ministry. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Ada beberapa kualitas yang dibutuhkan dalam persekutuan, kita bisa katakan di dalam tim, ketika ada dalam tekanan-tekanan untuk tetap maju dan melangkah mencapai tujuan. Garis bawahi kata kerjasama. Kata kerjasama ini merupakan kata yang penting ketika persekutuan tengah menghadapi tekanan-tekanan dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah. Mungkin gambarannya bisa kita simak seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul 27 di situ digambarkan tentang Rasul Paulus yang melakukan perjalanan ke kota Roma, tetapi menghadapi badai. Dalam menghadapi badai, Paulus yang pada saat itu merupakan tahanan atau tawanan pemerintah Roma harus bekerja sama dengan tahanan-tahanan yang lain, dengan perwira dan prajurit Roma, bahkan dengan awak kapal, supaya mereka bisa bertahan melalui badai. Nah, mungkin dalam persekutuan kita tidak menghadapi badai seperti yang dialami oleh Paulus dan seisi kapal, yang nanti dalam Kisah Para Rasul 27 dikatakan karam tetapi semua orang selamat. Kita mungkin berhadapan dengan tekanan-tekanan yang berbeda. Nah, ada 4 bidang kehidupan berbicara tentang kerjasama dalam hal bagaimana persekutuan mengembangkan sikap kerjasama ketika menghadapi tekanan-tekanan. Kita simak. 4 bidang kerjasama. Yang pertama-tama adalah pengertian. Saling mengerti dengan orang lain berarti memahami bahwa dalam persekutuan ketika ada dalam keadaan yang di bawah tekanan, hal yang diperlukan adalah pengertian bahwa kita ada dalam satu tim, sama seperti Paulus dan semua orang yang ada di kapal itu ketika menghadapi badai ada dalam sebuah tim yang sama, kapal yang sama, dan mereka ada bukan untuk saling bersaing satu dengan yang lain. Meskipun Paulus adalah tahanan, lalu ada awak kapal, pemilik kapal, ada prajurit Roma, ada perwira. Tetapi mereka ada bukan untuk saling bersaing tentang siapa yang paling hebat, siapa yang memerintah, siapa yang mendengarkan, dan seterusnya. Tetapi dalam fungsi-fungsi yang ada, mereka ada untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing. Dalam tekanan yang dialami oleh persekutuan,
maka sikap yang penting dalam kaitan dengan bekerja sama dengan satu yang lain adalah saling mengerti bahwa kita ada untuk saling melengkapi. Nah, saudara-saudara penggemar sepak bola, dalam musim 2003-2004 di Liga Spanyol, Real Madrid pada saat itu memiliki julukan Los Galacticos atau tim dari galaksi lain. Mengapa mereka diberikan julukan Los Galacticos? Karena Real Madrid pada saat itu dipenuhi dengan pemain-pemain bintang. Ketika FIFA atau Federasi Sepak Bola Dunia merilis 10 pemain terbaik dunia, 5 di antaranya merupakan pemain Real Madrid. Berbicara. Oke, take 4 lanjut. 5 pemain itu adalah pertama Zinedine Zidane, lalu kemudian Ronaldo, lalu kemudian Luis Figo, Roberto Carlos, dan David Beckham. Yang terjadi kemudian adalah Real Madrid finish pada posisi keempat liga. Padahal memiliki 5 pemain terbaik dunia. Para pakar ataupun para pengamat sepak bola pada saat itu mengatakan bahwa hal yang menjadi kegagalan Real Madrid adalah karena ego dari masing-masing pemain. Nah, mereka tidak melihat bahwa mereka ada dalam satu tim yang sama untuk saling melengkapi. Bahwa satu pemain dengan kelebihannya meskipun pemain terbaik dunia, tetapi dia juga memiliki rekan yang lain yang juga merupakan pemain terbaik di dunia dengan kelebihan masing-masing. Nah, saudara-saudara, dalam persekutuan, dalam kita melakukan tanggung jawab kita bersama-sama ketika melayani, maupun dalam persekutuan yang paling kecil sekalipun, ketika semangat untuk menonjolkan diri, untuk membuat diri terlihat sangat hebat lebih daripada orang lain, dan semangat untuk kemudian membuat diri seperti seseorang yang tidak terkalahkan adalah sebuah hal yang menjadi pantangan atau patut dihindari ketika persekutuan ada di dalam tekanan ataupun keadaan yang tidak mudah. Hal yang mesti dilakukan adalah melihat bahwa kita mesti memiliki pengertian bahwa kita ada sama-sama dalam sebuah persekutuan, satu tim, dan ada bukan untuk bersaing, tetapi saling melengkapi untuk mencapai tujuan atau keluar dari tekanan. Bekerja sama juga mesti ditunjukkan dalam sikap yang kedua, yaitu sikap saling mendukung. Sikap saling mendukung. Sikap saling mendukung ini adalah bagaimana kita melihat bahwa orang lain merupakan cara untuk melengkapi dalam sebuah tim. Nah, orang lain merupakan sebuah cara untuk melengkapi tim, untuk mencapai tujuan, persekutuan untuk mencapai tujuan. Berarti hal yang paling penting adalah menyingkirkan sikap curiga kepada orang lain. Nah, sikap curiga kepada orang lain ini akan membuat kita bersikap tidak mempercayai orang lain, atau tidak ramah, atau tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Anda bayangkan kalau kita ada dalam tekanan, dalam persoalan, ya, saya tidak mengembangkan sikap untuk saling memahami, tetapi saya mencurigai orang lain. Saya mencurigai seseorang dalam persekutuan itu, entah apapun kecurigaan saya, tetapi hal itu akan mendorong saya untuk bersikap tidak baik pada orang itu. Karena apa? Karena sudah ada di belakang kepala saya, orang ini seperti ini, sikapnya begini, tidak mau begini, begini, dan begitu, dan seterusnya. Dan curiga lebih banyak akan membuat kita memandang orang lain dari sudut pandang yang negatif. Wah, dia itu kan begini, ya sudahlah seperti ini, maka jadinya begini. Kita ketika curiga pada orang lain, maka kita tidak akan bisa
bersikap baik kepada orang itu. Kalau kita tidak bisa bersikap baik kepada seseorang dalam persekutuan karena curiga, bagaimana kita bisa menjalin sebuah kerjasama untuk mengatasi tekanan yang ada atau mencapai tujuan? Nah, ketika dalam perjalanan dengan kapal, mereka tengah menghadapi badai, bayangkanlah kalau kecurigaan itu timbul kuat di antara mereka, maka yang terjadi adalah mereka tidak bisa selamat daripada badai itu. Dalam Kisah Para Rasul 27. Dalam tekanan pun, ketika ada dalam persekutuan, saya mencurigai Anda, bahwa Anda seolah-olah tidak memiliki itikat baik, maka dalam sebuah persekutuan itu meskipun kita ada bersama-sama, tetapi saya tidak bisa bersikap baik kepada Anda. Kenapa? Karena saya curiga kepada Anda. Saya tidak bisa kemudian menjalin sebuah kerjasama dengan Anda. Nah, hal yang kedua untuk membangun kerjasama, mengatasi tekanan dalam persekutuan, untuk naik, untuk mencapai tujuan adalah bagaimana kita bersikap. Bersikap saling mendukung satu dengan yang lain. Aspek kerjasama yang ketiga adalah pusat perhatian. Nah, seringkali dalam tekanan, orang menjadi pribadi yang bisa saja menjadi semakin egois. Nah, pusat perhatian di sini dimaksudkan bahwa ketika ada dalam tekanan, dalam persekutuan atau tim, untuk bisa keluar dengan bekerja sama, maka pusat perhatian itu merupakan hal yang penting. Nah, tadi saya bilang orang menjadi semakin egois ketika tertekan. Pusat perhatian di sini adalah bahwa ketika ada dalam tekanan, orang tidak memusatkan perhatiannya pada diri sendiri, tapi pada tim. Pada tim, pada persekutuan, pada bagaimana cara membangun sebuah relasi-relasi yang baik satu dengan yang lain. Bukan pada diri sendiri, tapi pada persekutuan itu. Nah, kita ada dalam tekanan nih. Bagaimana kita keluar dari tekanan? Masalahnya apa? Bagaimana kita bersama-sama bisa keluar? Bukan saya yang paling penting, tidak. Saya tidak melihat diri saya paling penting, tetapi saya melihat persekutuan inilah yang penting, dan persekutuan ini menjadi modal untuk keluar dari tekanan. Nah, kenapa? Seandainya saja saya memusatkan diri bahwa saya bisa menjadi sebuah solusi dalam persekutuan ketika menghadapi tekanan, bisa saja. Mungkin karena kemampuan saya di atas rata-rata. Tapi catatan-catatan yang ditunjukkan kepada kita begini, bahwa ada hal-hal di mana saya sekalipun dalam kemampuan yang luar biasa tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab tertentu dengan baik, ketimbang menyerahkannya kepada orang lain. Istilahnya bisa mendelegasikan atau tidak melakukan segala sesuatu seorang diri. Karena kita bisa mencapai banyak hal ketika kita belajar untuk membiarkan orang lain mengerjakan bagiannya, ketimbang kita mengerjakannya sendiri. Jangan jadikan diri Anda sebagai pusat daripada persekutuan dengan mengambil alih segala sesuatu. Memang godaan paling besar adalah kita tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk melakukan bagiannya, karena satu, bisa saja kita merupakan tipe pribadi yang perfeksionis. Tanpa aku, segala sesuatu tidak akan berhasil. Aku mau segala sesuatu berjalan seperti yang aku mau. Perfeksionis. Jadi dia mengukur segala sesuatu dari ukurannya. Dan dia menganggap orang lain tidak mampu memenuhi standar ukurannya. Nah, bekerja dengan orang ini merupakan cara yang paling sulit. Dan ketika ada dalam tekanan, orang seperti ini justru mungkin dia mampu, dia kuat, tetapi justru dia bisa menjadi batu sandungan. Orang tidak mau membiarkan orang lain untuk melakukan bagiannya karena alasan kedua, rasa tidak aman. Yang pertama tadi, perfeksionis, mau segala sesuatunya sempurna menurut dia,
Yang kedua adalah rasa tidak aman. Rasa tidak aman ini begini. Bagaimana kalau saya memberikan tanggung jawab ini kepada orang lain, ya? Dia bisa melakukan lebih baik daripada saya. Nah, ada ketakutan-ketakutan seperti itu sehingga seseorang bisa saja menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian, bukan persekutuan atau orang lain, dengan berbagi tanggung jawab. Karena dia takut bahwa orang lain bisa melakukan lebih baik daripada dia. Nah, saudara-saudara, ketika pusat perhatian adalah tim atau persekutuan, atau orang-orang di sekeliling kita dengan talenta dan karunia masing-masing, maka kekuatan kita untuk menghadapi tekanan akan berlipat ganda. Ketimbang saya sendiri dengan talenta yang luar biasa, tetapi mengabaikan orang-orang lain untuk mendapatkan peran dalam persekutuan, untuk menghadapi tekanan atau masalah. Saya pikir Anda paham, karena dalam berbagai contoh atau berbagai kasus, seringkali orang-orang dengan talenta yang tetapi tidak belajar untuk mendelegasikan atau memberikan kepercayaan kepada orang lain, maka dia akan menjadi batu sandungan dalam sebuah persekutuan atau dalam sebuah tim dan menghalangi persekutuan itu untuk mengatasi tekanan atau naik dan maju. Yang terakhir, prinsip kerjasama akan melihat pada hasil-hasil. Hasil-hasil ini berarti bahwa kita bisa membandingkan tentang hasil yang dicapai oleh seseorang dengan hasil yang dicapai bersama-sama. Ini seperti dikatakan gini, pelipat gandaan karunia, talenta, artinya pelipat gandaan karunia dan talenta ini penggabungan karunia-karunia dan talenta. Yang A memiliki karunia ini, yang B memiliki karunia ini, yang C memiliki karunia ini, D dan seterusnya. Digabung semua, pelipat gandaan karunia dan talenta menjadi pelipat gandaan dampak atau hasil. Nah, jadi hasil-hasil yang diperoleh dalam persekutuan ketika menghadapi tekanan akan menjadi sesuatu yang besar bila terjadi pelipat gandaan karunia atau talenta. Ini prinsip yang dikembangkan oleh Rasul Paulus berulang kali menekankan kita adalah tubuh Kristus, memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda, tetapi kita menggabungkannya untuk membangun tubuh Kristus. Nah, pada suatu saat, sebuah mobil terperosok ke dalam lubang, dan kemudian yang menyetir mobil itu menunggu bantuan, lalu lewatlah sebuah pedati ditarik oleh seekor kuda. Lalu dia minta tolong, kuda itu memakai kacamata kuda untuk melihat satu arah, lalu pembawa pedati itu kemudian mengikatkan kuda itu pada mobil yang terperosok, lalu dia berteriak, "Ayo abu-abu, ayo coklat, ayo hitam, tarik bersama-sama dengan si kuning." Dan dalam waktu singkat, mobil itu boleh keluar, ditarik oleh seekor kuda. Pemilik mobil itu kemudian bertanya, "Kenapa Bapak meneriakkan 3 nama lain padahal cuma ada 1 kuda?" Lalu pemilik pedati sekaligus pemilik kuda itu mengatakan bahwa kudanya lebih termotivasi ketika mendengar nama-nama kuda yang lain dipanggil, sehingga dia merasa bahwa ada yang bersama-sama dengan dia dan itu menjadi motivasi baginya untuk menarik mobil. Saudara-saudara, ilustrasi sederhana tadi mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita bersama-sama, kita bisa mencapai hasil-hasil yang luar biasa ketimbang kita mengerjakannya sendirian. Dalam tekanan, kita membutuhkan kekuatan dan daya yang luar biasa untuk keluar. Kita butuh semua orang bersama-sama, melipat gandakan karunia dan talenta untuk dampak atau daya atau hasil yang lebih besar. Kita akan mengakhiri edisi Wajah Allah bersama dengan pendengar misteri dalam tema bagaimana persekutuan menghadapi tekanan-tekanan ataupun keadaan yang tidak mudah dengan mengembangkan prinsip kerjasama. Kita ada dalam sebuah kapal yang sama.
Sampai jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri minggu depan dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.